Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Rejai. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah opini publik untuk memenuhi tugasnya. Begitu. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat karena kemarin ada sedikit kendala sehingga saya masih belum sempat gitu. Dan semangat adalah hari ini. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Syaiful Halim, MIKOM, sebagai dosen pengampu. Saya mohon izin juga terkait pemaparan atau presentasi yang akan saya lakukan. Nama Rojai dengan NEM J231805 dari semester 6. Di sini saya membuat sebuah makalah dengan judul Pembentukan Opini Publik. Baik, opini, pembentukan opini ya. Ketika kita bicara tentang opini, tentu saja opini ataupun pendapat ini sangat berpengaruh sekali terhadap situasi dan kondisi. Dimana karena opini itu kan orang bisa beranggapan, karena opini orang bisa percaya begitu saja. Gitu kan. Di sini yang akan saya bahas terkait dengan pembentukannya. Ya. Kita tahu bahwa hoax ya atau hoax ya, berita bohong merupakan salah satu dari kebebasannya kita beropini gitu kan. Dampak dari media sosial sehingga kita bisa seenaknya mengetik, kemudian kita nge-share kepada orang lain, sehingga orang yang melihat itu belum tahu juga kebenarannya, tapi kadang-kadang orang bisa percaya itu salah satu dari media ya. Kemudian opini publik tak bisa kita batasi untuk ekspresi mereka dalam menanggapi suatu persoalan. Nah, lagi-lagi kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang beredar di masyarakat melalui media sosial tersebut. Nah, di sini ada dua jenis yang paling berpengaruh dalam penyebaran opini publik, yaitu media elektronik dan media cetak, gitu kan. Dua ini ya, media elektronik kemudian media cetak. Nah, karena melalui media-media tersebut orang membaca, kemudian menganalisis, melihat, gitu kan. Karena proses yang dibuat oleh dua media tersebut adalah salah satu proses untuk membentuk opini publik tersebut. Kemudian, opini publik adalah pendapat dari kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan didapatkan dari sebuah diskusi sosial dari berbagai pihak yang memiliki kaitan kepentingan, gitu kan. Nah, kebanyakan memang opini publik dibuat untuk sebuah kepentingan. Misalnya nge-brand suatu barang atau nge-brand orang, gitu kan. Melalui opini publik ini, melalui pemberitaan-pemberitaan itu dilakukan begitu. Kemudian opini publik adalah pendapat dari kelompok audea. Kemudian itu kan opini publik yang dihitung bukan jumlah mayoritas begitu, ataupun numerical majority, akan tetapi mayoritas yang efektif atau efektif majority. Subjek opini publik yaitu masalah barunya kontroversial, di mana unsur opini publik yaitu pernyataan yang kontroversial tentang suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama atau gagasan baru. Kemudian di sini ada beberapa hal yang menurut ahli tentang opini publik. Salah satunya menurut Leonardo Widud, gitu kan. Menurut beliau bahwa dalam seminar 2004, opini publik adalah sikap orang-orang yang mengenai suatu persoalan di mana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Maksud dari Leonardo Widu ini bahwa memang opini publik dibuat sesuai dengan persoalan yang ada begitu. Persoalan kemudian dibentuklah sebuah opini publik oleh masyarakat itu sendiri untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut Josh Lebet dan Frederick Marwin, menurut beliau bahwa opini publik adalah penilaian sosial atau social judgment, gitu kan, mengenai suatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu-individu dengan sadar dan rasional. Nah, jadi kalau menurut si Josh ini dan Frederick, bahwa memang opini publik itu adalah suatu hal yang dibuat dengan sebuah kepentingan dan
pertukaran pikiran dari orang untuk memberikan pemahaman terhadap orang lain begitu melalui opininya yang dibuat. Nah, yang ketiga menurut Edward M. dalam How Public Opinion is Formed, opini publik tidak selalu logis. Nah, kalau menurut beliau ini tidak logis ya, tidak masuk akal, tidak berbentuk, ambivalen, kontradiktif gitu kan, mudah berubah. Konsekuensinya opini publik dipengaruhi hanya bisa berharap bahwa usaha mereka dari waktu ke waktu menunjukkan konsensus terhadap persepsi yang masuk dan terhadap isu yang berkembang. Begitu menurut Edward M gitu ya. Kalau menurut Wikipedia, opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis gitu kan, atau buatan dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Lagi-lagi tentang kepentingan teman-teman. Kemudian di sini ada karakteristik opini publik, yaitu ada salah yang pertama adalah masalah kontroversial gitu kan. Ketika sebuah perusahaan mengalami permasalahan, maka bisa jadi ada pihak yang memang ngeprem terkait dengan opini publik tersebut ya, ataupun mengantisipasinya melalui opini publik. Adanya publik secara spontan gitu kan, ya jelas sekali adanya diskusi sosial, ya, kemudian adanya opini yang mudah berubah dan juga diubah. Betul, opini publik ini memang tidak bersifat selamanya gitu kan. Dengan sering berjalannya waktu, hal tersebut bisa berubah dengan apa? Karena ada satu kebenaran mungkin yang bisa terungkap, sehingga opini tersebut bisa menjadi sebuah fakta yang lain begitu. Selanjutnya adanya ekspresi ataupun pernyataan secara spontan ya. Itu jadi tanpa ada kajian, tanpa adanya penelitian, melainkan secara impromptu gitu kan, serta-merta saja. Ini salah satu bentuk karakteris dari opini publik tersebut. Yang selanjutnya adalah pembentukan opini publik. Menurut beberapa ahli ada beberapa tahapan juga ya. Menurut Ferdinand Tonis, yaitu di leveraging position ya. Pada tahapan ini opini publik masih di dalam keadaan yang tidak teratur gitu kan, masih random ya. Kemudian di placing position, pada tahapan ini opini telah mulai menuju ke arah pembicaraan yang lebih detail, pendapat mulai berkumpul ke arah tertentu dan jelas. Nah, jadi ini yang di placing position ini sudah mulai terkumpul dari beberapa hal sehingga menjadi sebuah pembicaraan gitu kan. Kemudian di investigation position, pada tahap ini opini berada pada tahap pembicaraan atau diskusi yang sudah mantap tentang suatu pendapat dan sikap yang diyakini keberadaannya. Nah, yang ketiga ini opini publik yang sudah menjadi sebuah pembicaraan hal yang memang sudah diketahui kebenarannya bahwa ini memang ada begitu. Ini salah satunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah opini publik. Nih, bentuk-bentuk opini publik di antaranya menurut opini publik adalah pernyataan pendapat dari individu tentang suatu isu. Dan Nimo menyatakan ada 3 bentuk opini publik ya. Menurut Nimo ini ada 3, yaitu opini massa, opini kelompok, opini rakyat. Nah, opini massa yaitu pada umumnya opini massa merupakan ungkapan-ungkapan pandangan yang baru dan tak terorganisir gitu kan. Siapa saja boleh ini dan tidak bisa juga kita mengatur mereka. Sering timbul sebagai budaya konsensus dan disebut opini publik juga. Oke, selanjutnya opini kelompok, pemberian dan penerimaan opini pribadi di dalam kelompok sosial. Setiap kelompok mempunyai publiknya sendiri seperti kelompok kerja, kelompok organisasi dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk dari opini dari kelompok ya. Opini rakyat, jika orang yang mengungkapkan pandangannya bukan melalui kelompok terorganisir, melainkan melalui pembahasan pribadi yang relatif di dalam tempat pemberian suara, surat, pembacaan di media massa, pilihan yang dibuat dalam keadaan tersendiri gitu kan. Jadi dia tidak terikat dengan orang lain, tapi dia secara pribadi begitu ya, tapi dia berada di dalam kelompok masyarakat umumnya. Ini disebut dengan opini rakyat. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan bahwa dapat kita simpulkan kawan-kawan bahwa opini publik itu dibuat salah satunya karena kepentingan, kemudian karena ada satu hal yang memang
opini publik ini harus dibuat gitu kan. Ya kalau saya melihat dari beberapa menurut ahli ini, memang ada yang logis, ada yang tidak logis juga, itu bisa masuk ke opini publik. Dan secara tidak langsung kita harus mencerna informasi-informasi yang keluar dari siapapun. Kita tidak bisa langsung menerima kemudian kita mempercayainya, melainkan kita harus memfilter ya, filtrasi bagaimana informasi tersebut, dari mana, kemudian apakah memang sudah ada atau belum. Ini sangat penting untuk kita mengetahui terkait dengan opini publik. Jangan sampai kita termakan oleh hoax gitu kan, atau berita bohong. Baik, mungkin untuk presentasi saya tentang pembentukan opini publik ya cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.